Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 RBL Fisika Dasar 2 TPB 39 dan saya sendiri Salwa Mozart dengan NIM 123180012. Saya Jason Nadira Ramadhani dengan NIM 123260073. Saya Mariette Fasolina Sianturi dengan NIM 123440015. Saya Syifa Mezosa Sabila dengan NIM 1232645. Saya Kairunisa Prisndaherti dengan NIM 123260077. Hai guys, untuk membuat powerbank kali ini, alat dan bahan yang kita butuhkan pertama ada kaset, ada gunting, selanjutnya ada lem Korea, ada kawat, ada magnet, dan yang terakhir ada kabel USB. Cara pembuatan alat. Yang pertama, tempelkan ujung kawat tembaga pada kaset dengan menggunakan lem seperti pada video. Lalu, melilitkan kawat tembaga pada kaset. Setelah itu, rekatkan dua magnet di tengah kaset. Dan tempelkan kawat tembaga yang ada pada kabel data USB ke lilitan kawat. Dan yang terakhir, lakukan uji coba alat powerbank sederhana di bawah sinar matahari. Adapun tujuan penelitian kami, yang pertama untuk mengetahui apa itu hukum Faraday dan hukum Lenz, yang kedua mengetahui pengertian powerbank sederhana dengan menggunakan kawat lilitan dan cara kerja powerbank sederhana. Smartphone menjadi alat komunikasi yang disukai masyarakat. Namun dengan kemajuan yang semakin canggih, penyimpanan baterai belum mampu menyeimbangi berbagai aplikasi. Oleh karena itu, salah satu pemanfaatan dari potensi energi, yaitu pembangkit listrik tenaga surya pada powerbank, memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi listrik, serta untuk mempermudah pengguna smartphone saat di perjalanan. Sejarah hukum Faraday. Hukum Faraday ini ditemukan oleh ilmuwan fisika bernama Michel Faraday yang menyatakan adanya perubahan flux magnet yang ada di dalam suatu kawat yang kemudian akan menghasilkan suatu tegangan listrik dengan laju perubahan flux magnetik tersebut. Nah, hukum Faraday ini sangat penting dalam berbagai teknologi, yaitu pada generator listrik, motor listrik, dan alat transformator. Hukum Faraday juga meliputi suatu hubungan di antara kuat medan magnet dan medan listrik. Sejarah hukum Lenz. Jadi, hukum Lenz ini ditemukan oleh ilmuwan fisika bernama Heinrich Friedrich Lenz yang menyatakan bahwa gegel induksi akan selalu membangkitkan suatu arus yang ada pada medan magnet dan kemudian berlawanan dengan perubahan flux. Jika gegel induksi dihubungkan dengan suatu rangkaian tertutup, maka akan mengalirkan suatu arus listrik. Arus listrik ini dinamakan dengan arus induksi. Arus induksi dan gegel induksi magnetik selama adanya perubahan flux magnetik. Dengan demikian, Lenz menjelaskan arus induksi yang berlaku pada rangkaian tertutup. Jumlah lilitan yang berada di dalam suatu kumparan akan mempengaruhi besar energi gegel induksi yang akan dihasilkan. Energi gegel induksi yang timbul pada suatu kumparan yang memiliki N lilitan, banyaknya lilitan di dalamnya. Jumlah lilitan yang berada di dalam suatu kumparan akan mempengaruhi besar energi gegel induksi yang dihasilkan. Energi gegel induksi yang timbul pada suatu kumparan yang memiliki N lilitan atau banyaknya lilitan di dalamnya dirumuskan dengan persamaan hukum Faraday dan hukum Lenz, yaitu sebagai berikut. Di mana E merupakan tegangan induksi, N merupakan jumlah lilitan, delta flux adalah perubahan flux magnet, dan terakhir delta T adalah perubahan waktu. Prinsip powerbank sederhana yang didasari oleh hukum Lenz dan hukum Faraday ialah kumparan akan menghasilkan garis-garis gaya medan magnetik.
Energi yang dihasilkan oleh kumparan dalam bentuk fluks akan ditangkap oleh kumparan dan akan diubah menjadi tegangan DC untuk digunakan sebagai power bank. Cara kerja alat. Yang pertama, menjemur alat power bank sederhana di bawah sinar matahari. Yang kedua, kaset dengan lilitan kawat tembaga dan magnet akan menyerap panas. Yang ketiga, lilitan tembaga dan magnet akan merubah energi panas menjadi energi listrik. Dan yang terakhir, jika power bank menghasilkan arus, maka arus tersebut akan dapat digunakan untuk mencarger smartphone. Keunikan pembangkit listrik tenaga surya pada powerbank sederhana menggunakan lilitan terletak pada cara lilitan yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik yang dapat disimpan dan digunakan kembali. Membuat powerbank sederhana lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya. Kelebihan dari alat yang kami buat yaitu tidak memakan biaya yang banyak, powerbank yang menggunakan kumparan mudah dioperasikan, powerbank menggunakan kumparan membuat teknologi ramah lingkungan, dan powerbank mudah dibawa ketika sedang dalam perjalanan. Pada alat kami terdapat beberapa kekurangan yaitu powerbank kurang efektif karena hanya bergantung pada matahari, powerbank yang menggunakan kaset dan kumparan memiliki kapasitas yang terbatas, dan dapat memperpendek umur baterai. Pengembangan alat. Saran pengembangan dari alat powerbank sederhana yang sudah kami buat adalah membuat agar sinar cahaya matahari yang dihasilkan oleh daya arus yang akan tetap konstan. Pengembangan alat kami lakukan dengan memperbanyak lilitan kawat tembaga yang kemudian akan menghasilkan arus, sehingga akan dapat mengisi daya baterai smartphone. Jika pengembangan alat tersebut berhasil dilakukan, maka alat powerbank sederhana yang kami buat sangat membantu. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum Faraday menjelaskan besarnya gegel induksi, sedangkan hukum Lenz menjelaskan arah arus induksi yang dihasilkan oleh gegel induksi. Selanjutnya, prinsip kerja dari alat powerbank sederhana menggunakan prinsip hukum Faraday dan hukum Lenz, yaitu memanfaatkan energi yang dihasilkan oleh kumparan dalam bentuk fluks yang kemudian akan ditangkap oleh kumparan.